Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Jiwa Dragons. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai crankcase ini mas bro. Jadi crankcase si Mega Pro, bukan Mega Pro, ya Tiger mas bro, KCC ini. Kita ingin membahas mengenai crankcase KCC sekaligus perbedaannya ya antara KCC dan juga GL series ataupun CB series. Nah kira-kira seperti apa sih perbedaannya, kemudian plus minusnya, kemudian nanti gimana cara pasangnya, ada trik-triknya sendiri. Tentunya nanti nggak ada pemasangannya karena ini belum jadi ibaratnya gitu ya. Kalau udah jadi ini baru dipasang gitu mas Rum. Masalahnya ada beberapa poin, nanti kita langsung bahas saja ke barangnya langsung kita mas Rum. Kalau ini GLCB, ini Tiger, itu GLCB ya. Kalau itu jodohnya ini mas Rum. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk crankcase bawah, baik kanan maupun kiri ya. Ini jodohnya seperti ini. Untuk crankcase CB, GL, GL Pro, Pro Black Engine, Pro 125, Pro 100, GL 100, GL 125. Itu dia bloknya seperti ini, CB 125, CB 100, yang seperti ini ya mas Bro modelnya ya. Nah kemudian kita ingin membahas mengenai perbedaan dan kemudian gimana cara pasangnya ya, untuk tips-tipsnya pastinya mas Bro. Gimana cara pasangnya crankcase si KCC ataupun Tiger ini ke GL series ataupun CB series ya, yang versi lama yang tanpa menggunakan kopling Tiger. Ini kopling versi lama ya, jadi sini yang bulat itu ya. Kalau si Tiger itu kan ada tambahannya di sini set gitu mas Bro. Nah apakah bisa PNP ya? Oke mas Bro, kita langsung pasang aja, nanti kita trik-trik mengenai perbedaannya. Yang pertama kalau seperti ini, kalau dipasang seperti ini, kalau jodohnya ya pas gitu ya mas Bro, seperti jalur oli baik kanan maupun kiri itu dianya tuh pas. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah jalur olinya mas Bro, jangan sampai jalur olinya itu bocor ya. Kalau bocor itu kan terbuang sia-sia mas Bro, kasihan olinya, padahal nanti nggak melumpasi dengan sempurna ya. Kalau di GL series itu sempurna untuk pelumasannya, dari mulai crankcase kemudian giginya, kopling, dia itu menggunakan oli untuk pelumasan part-part tertentu gitu mas Bro. Nah jadi dia itu menggunakan oli untuk part-part tadi mas Bro. Kalau kopling lewat sini ada olinya juga, terus kemudian primer sekunder juga kena oli mas Bro. Nah kemudian gimana bang kalau semisal crankcase si KCC ini dipasang ke GL, apakah bisa PNP gitu mas Bro? Nah kebetulan ini ada barangnya KCC juga, ini bukan Pronetek, bukan Mega Pro juga bukan, ini asli Tiger. Di sini ada tulisannya KCC. Nih, tuh KCC ya. Kemudian dipasangin aja sini. Nah poin-poinnya itu apa ya, nanti kita bahas. Oke, kita pasangin aja seperti ini, kira-kira klep ya. Apakah bisa PNP? Yo PNP tapi menyesuaikan mas Bro. Nah udah jadi seperti ini. Ini seperti ini kalau dipasang di CB ya. Di sini ada lebihnya, ini udah jadi masalah, nggak bocor nggak. Kemudian di bagian sini aman semuanya. Kemudian kita lari nih ke bagian atas. Nah kalau kita lihat nih di sini tuh agak melompong ataupun lubang ya tuh.
Nah, kalau di bagian sini tuh dia kan tempatnya si dinamo starter, Mas Bro. Di KL series, di KL series, di Tiger series dia itu memakai yang namanya dinamo starter ya, ataupun Mega Pro gitu ya, Mas Bro ya. Dia itu ada coakannya seperti ini buat dinamo starter. Nah, kalau dipasangin aja seperti ini, dia itu agak rembes-rembes ataupun muncrat bahkan seperti itu ya. Gimana cara mengakalinya, Bang? Ya bukan mengakali sih, kita itu menyempurnakan ya. Jadi di las itu pakai las aluminium, nanti baru bisa dipasang ya. Dan poin yang kedua nih, jangan kelupaan, nggak kalah vitalnya nih terkait dengan KCC buat CCP. Nah itu adalah jalur olinya nih, Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat lebih jeli, lebih detail, di sini tuh ada jalur oli buat rasionya. Nah itu mesti dipertimbangkan, perlu dibenahin juga. Kalau posisi seperti ini itu agak lubang tapi sedikit ya, lubang tapi sedikit nih bagian sini nih. Coba aku lihatin ya. Nah tuh jadi di celahnya itu ada lubangnya sedikit buat jalur oli transmisi yo. Aku angkat saja. Nah, jadi di sini nih Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat lebih detail tuh di sini ada kayak lubang kecil banget. Kalau semisal dilebarin ya kurang lebih seperti inilah. Nah, tuh kan. Tuh. Di bagian sini kalau dilebarin seperti ini. Tuh kelihatan kan tuh jalur olinya. Makanya untuk si GL series ataupun CP series itu di bagian sini sebaiknya untuk dilas yo. Kalaupun udah dilas yo dipakein lem porting, bisa juga di bagian sini lem porting, bisa juga di bagian sini, tapi kurang kurang bagus ya, lebih baik untuk dilas ya. Jadi jalurnya oli ini menyesuaikan dengan si KCC ataupun tikernya. Nah, kemudian apalagi Bang? Kalau dari sisi pompa oli gimana? Kalau dari sisi pompa oli dia itu udah PNP ataupun PNP yang masuk dengan KL series. Kalau semisal si pompa oli KL series mau dipasang di sini bisa juga. Dengan penyesuaian dari primer sekundernya pastinya. Masalahnya di setiap gigi pompa oli itu ada sendiri-sendiri, yang buat primer segini itu ada sendiri, primer segini itu ada sendiri gitu. Kemudian perbedaan apa lagi Bang selain itu? Ya ini ada si ini ya, buat tempat si gigi netralnya ataupun kareng-karengannya ataupun yang dinamakan stopper, dia itu berbeda Mas Bro. Kalau si CB series, nah CB series, GL series itu di bawah seperti ini buat stoppernya. Pro juga, Pro lama. Nah kalau si Tiger udah di depan sini. Terus apakah bisa ini kalau semisal CB series dibikinin yang bisa buat pen 6 speed ya? Apakah bisa? Bisa Mas Bro, tapi merubah banyak ya. Yang pertama kita bikin ini buat si penahan bintangnya pindah di sini. Dan kemudian apalagi sini tuh harus dicoak Mas Bro, karena nggak muat tuh buat si rasio tiger. Kalau sebelah sini kayak gini harus dicoak sebelah sini. Dan kemudian dibikinin buat penahan biringnya buat sini, biring rasionya ya Mas Bro. Kalau kita bedakan buat dari KCC kurang lebih seperti ini. Nah lepas dulu ini. Nah sebelah dalamnya berbeda juga nih Mas Bos. Nah tuh kan. Nah biar jelas ya. Tuh. Nih. Kalau si CP3 dia itu mapas nih dari sini nih. Mapas, ini mapas biar enggak si nabrak rasio ya. Karena rasio itu larinya di sini Mas Bro. Nah, kalau si CP itu seperti ini. Tuh.
Kalau kita pasang rasionya akan ketahuan tuh. Kita coba pasang aja. Ini untuk final gearnya kita pasang di sini Mas Bro. Nah tuh kan, jadi mepet di bagian sininya tuh. Kemudian kalau kita pasang di CP langsung ya, untuk rasio tikernya ini, coba seperti apa. Ini kita pasang di sini. Nah tuh, kalau kita putar-putar seperti ini, nanti dia itu akan ada bekasnya sendiri. Nah, kurang lebih itu bekasannya di sini tuh. Jadi harus papas ya Mas Bro, papas dari sini cret gitu, biar bisa PNP terhadap si KCC ataupun tiger Mas Bro. Kemudian apalagi mungkin bagian selanya juga butuh diganti ya, untuk seperti dudukan kickstarternya, ada tonjolannya seperti ini kalau semisal menggunakan si kick daripada tiger. Nah kemudian mungkin masuk bertanya, apakah kicknya bisa saling tukar ya untuk CB ini ataupun CB dengan KCC? Itu bisa-bisa saja Mas Bro saling tukar ya. Yang saling tukar itu di mananya? Saling tukar itu untuk giginya aja ini ya. Jadi kalau CB dia itu kan giginya gede tuh, wah kan gede kan. Kalau si tiger itu dia kecil, jadi kalau semisal ini dipindah sini saling tukar itu kemungkinan bisa Mas Bro. Saya juga belum bongkar ini ya, masih dalam tahapan kira-kira. Lagian juga aku nggak memakai si crankcase daripada CB ini Mas Bro ya. Intinya mau sih pakai KCC aja biar mantap wes. Nah ini kita lepas. Oh, oke sip, udah bisa keluar bos. Nah ini kita coba ini kirinya penasaran. Oke udah bisa bang. Nah ini gearnya ini yang kita coba untuk oplos bisa apa. Jadi kita nggak perlu bikin rumah tahanan buat si tiger ini kalau semisal dipasang di CB gitu. Nah, sip. Coba bisa pandai ini bos. Coba bos. Set. Nah. Nah ini ininya kita ambil, coba kita pasang di sini di GL series langsung ya. Wush.
Hmm. Oke, sudah masuk bang. Spelangnya normal. Kemudian pasang ini buat penerusnya. PNP bang. Langsung pasang. Kita langsung pasangin ke rasionya. Bisa pendek deh. Kan kalau kayak gini bisa buat pertimbangan kalau semisal sobat itu punyanya crankcase CB bukan si tiger ya. Nah, tuh. Bisa terpasang bang, tuh. Tapi nggak ada buat celahnya. Bisa terpasang, cuman nggak bisa ada celahnya, itu nggak bisa karena apa, gearnya itu terlampau tebal ya. Jadi kalau misal mau dipasang di apa namanya GL series itu harus dikikis untuk giginya, perlu merombak ya biar bisa ada buat prai buat celahnya. Kalau kayak gini bunyi aja terus nih tuh ya. Jadi nggak bisa dipasang, harus ada perombakan biar bisa PNP. Itu harus menyesuaikan dengan tipisnya si gigi kick daripada GL ini tuh. Kurang lebih ada sekitar 3 milian, Mas Ru perlu dipapas ataupun digerentawis, pokoknya dimodif gitu. Tapi kalau menurut pribadi aku kurang klop banget ya, ini harus dimodif. Tapi kalau semisal GL ini dipasang di Tiger, paling dia langsung PNP tuh. Wis. Tuh. Harus dikasih ring lah, cara kayak gini biar si cantolan ini nyantok ya. Kalau udah dikasih ring, paling dia kejauhan paling ngelos akhirnya. Ini harus ditambahin ring biar tabelnya menyesuaikan si Tiger. Oke, kurasa seperti itu untuk review pemasangan. Apakah bisa gear si GL Tiger dipasang di GL seperti itu tadi ya. Nah itulah bang tadi ya. Jadi apa, giginya harus ada penyesuaian bila dipasangin di motor CB ataupun GL untuk gigi kick daripada KCC ataupun Tiger gitu Mas Bro. Jadi ada beberapa perubahan kalau semisal si crankcase CB ini dipasang buat rasio Tiger. Pertama ini mesti di apa namanya, dipapas buat si gigi kicknya. Kemudian apalagi ini buat penahan bintang itu mesti buat. Kemudian ini mesti dicoak ya Mas Bro ya, biar dapat. Kemudian sini buat gigi buat penahan si gigi primer rasio ataupun penahan lahar biring. Di sini mesti buat di bor pakai bor 10 biar enggak lolor ke sini. Tuh jelas. Nah, yang susah itu yang kurang valid itu di sini Mas Bro.
bikin tahanan buat gareng-garengan ataupun bintangnya itu mesti pakai bus ya. Kalau bus pelayan kurang kuat ya, harus dilascor gitu Mas Bro. Wis banyak ini kalau penyesuaian buat motor CB nya ya. Nah kalau ini dipakein di CB gimana Bang? Kalau ini dipakein CB tinggal PNP, kita tinggal menyesuaikan seperti jalur oli sini, kemudian sini tinggal dipopok aja. Kurasa udah beres ya, udah tinggal pasang gitu Mas Bro. Untuk packing tengahnya itu menggunakan CB ataupun GL lama, nggak memakai si KCC ya Mas Bro ya. Kelebihan lainnya itu kalau kita memakai crankcase ini si KCC, dia itu untuk lubang daripada olinya itu dia itu lebih gede ya. Secara kalau lubang hisapnya itu lebih gede, pasti lebih banter olinya, kurang lebih seperti itu. Untuk apa kelebihan kalau semisal nih Mas Bro pengen update juga pompa oli model FU yang di PNP-in ke motor CB, ini pas banget buat si pompa oli FU karena apa lubangnya gede Mas Bro, tuh lubangnya gede segini ya. Nah kalau dibandingin sama si CB tuh beda kelas bos. Oh iya, ini M8, ini M10. Tuh lubang olinya aja M10 Bang, mantap jiwa ya. Nah itulah tadi Mas Bro ya mengenai perbedaan buat si rasio KCC yang dipasang di motor CB. Seperti itu tadi untuk plus minusnya, kekurangan dan kelebihan, terus perbedaannya juga seperti itu tadi. Matur suwun ya yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Thanks buat semuanya. Wassalamualaikum.